Cara terbaik untuk memahami materi akuntansi bukanlah dengan menghafalkan rumus-rumusnya, melainkan dengan memahami konsepnya terlebih dahulu. Halo teman-teman, saya Fidrianingsih, selamat datang di channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan kembali mengajak teman-teman belajar bareng mengenai laporan keuangan. Adapun studi kasus yang kita gunakan masih sama di contoh soal sebelumnya, yaitu usaha servis MR. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua contoh laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai laporan perubahan modal. Nah, kira-kira teman-teman udah ngerjain belum nih laporan perubahan modal untuk usaha servis MR ini? Jadi usaha servis MR yang kita gunakan ini adalah contoh soal yang terdapat di dalam modul pengantar akuntansi terbitan Universitas Terbuka. Jadi bagi teman-teman yang sedang berkuliah di UT dan sedang mempelajari materi ini, silakan buka modulnya biar belajarnya makin enak. Di video ini saya akan lebih banyak membahas berbagai macam contoh soal akuntansi biar kita pelan-pelan lebih paham konsep akuntansi itu seperti apa. Jadi biar teman-teman gak ketinggalan belajar barengnya, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Alright, sekarang kita langsung masuk ke laporan perubahan modal. Apa sih itu laporan perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah laporan akuntansi yang menunjukkan perubahan modal suatu perusahaan untuk satu periode. Periodenya bisa berbentuk bulan, kuartal, semester, atau tahun, tergantung dari permintaan perusahaan ingin menyusun laporan perubahan modalnya seperti apa. Di dalam laporan perubahan modal ini, kita bisa melihat apa yang menyebabkan pertambahan modal perusahaan dan apa yang menyebabkan pengurangan modal perusahaan. Modal akan bertambah apabila terdapat setoran modal dari pemilik ataupun dari sumber lainnya dan juga dari laba bersih perusahaan itu sendiri. Sedangkan pengurangan modal disebabkan oleh prive pemilik atau pengambilan untuk keperluan pribadi dan juga apabila perusahaan mendapatkan rugi. Dari apa yang saya jelaskan ini, poin-poin yang harus ada di dalam laporan perubahan modal terdiri dari yang pertama adalah modal awal si pemilik. Kapan sih si pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan? Yang kedua, karena kita tadinya sudah membuat laporan laba rugi, hasil dari laporan laba rugi kita masukkan di dalam laporan perubahan modal. Apakah perusahaan pada periode tersebut memperoleh laba atau sebaliknya? Itu kita masukkan di dalam laporan perubahan modal dan juga prive pemilik. Nah, dari ketiga poin ini barulah nanti kita peroleh modal akhir perusahaan. Konsepnya dua aja. Laba sifatnya menambah modal, sedangkan prive sifatnya mengurangi modal. Jika perusahaan rugi, maka modal awalnya akan berkurang karena rugi tersebut. Ditambah lagi pengurangan berikutnya terjadi pada prive. Jadi kalau misalnya perusahaan rugi, kemudian pemilik juga melakukan pengambilan prive, maka dua poin tadi mengurangi modal awal. Maka itulah yang nantinya menjadi modal akhir perusahaan. Sekarang mari kita lihat laporan perubahan modal untuk usaha servis MR periode 31 Juli 2022. Di sini modal MR pada 1 Juli 2022 adalah 240.000. Ini kita peroleh dari keterangan investasi awal MR pada persamaan dasar akuntansi. Di sini ya 240.000. Berikutnya laba bersih bulan Juli 376.000. Nah, jadi dari contoh laporan laba rugi yang kita kerjakan di minggu lalu, perusahaan MR ternyata memiliki laba bersih sebesar 376.000. Nah, sedangkan prive MR adalah sebesar 30.000 pada tanggal 21 Juli.
Seperti konsep yang saya jelaskan tadi, laba bersih prive sifatnya mengurangi modal, sedangkan laba bersih menambah modal. Jadi poin yang dua ini, laba dengan prive, kita kalkulasikan dulu, yaitu laba dikurangi dengan prive. 376.000 dikurang 30.000, maka akan kita peroleh nilainya 346.000. Nah, di sini hasilnya positif kan ya? Walaupun pemilik sudah mengambil prive, namun perusahaan masih memiliki laba bersih, sehingga modal awal MR ditambahkan dengan hasil kalkulasi dari laba bersih dan prive ini, sehingga diperolehlah modal MR per 31 Juli 2022 sebesar 586.000. Kita lihat di dalam contoh persamaan dasar akuntansi juga diperoleh nilai saldo akhir dari modal adalah sebesar 586.000. Berarti sudah sesuai antara nilai yang kita peroleh dalam persamaan dasar akuntansi dengan yang terdapat dalam laporan perubahan modal. Bagaimana jika seandainya usaha servis MR rugi? Di sini saya contohkan contoh sederhananya aja, rugi bulan Juli untuk usaha servis MR ini 20.000. Sementara prive yang diambil adalah 30.000. Sudahlah perusahaan dalam keadaan rugi, kemudian pemilik mengambil prive juga, dan ternyata privenya malahan lebih besar loh dari nilai ruginya. Berarti kedua hal ini sama-sama mengurangi modal awal. Berarti yang mengurangi modal awal MR adalah sebesar 50.000. Nah, maka di sini yang 50.000 ini sifatnya mengurangi modal. Oke, maka tandanya di sini akan bertambah. Berarti 240.000 dikurang 50.000 menjadi 190.000. Nah, jadi teman-teman udah paham konsepnya ya, bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal. Jadi di dalam laporan perubahan modal hanya terdapat nilai modal awal, rugi ataupun laba perusahaan, dan juga prive. Laba akan menambah modal, sedangkan prive dan rugi akan mengurangi modal. Oke teman-teman, semoga teman-teman lebih paham dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya mengenai laporan arus kas. See you next time and bye-bye.